Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudillahu fala mudhillalah wa may yudillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada hari ini, malam hari ini kita masih bisa dipertemukan di dalam podcast Lukman Effendi, dan mudah-mudahan apa yang selalu saya sampaikan di podcast ini bermanfaat, ya, membawa manfaat untuk kehidupan kita berkenaan dengan kesehatan, berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan bagaimana kita menyikapi segala persoalan yang kita hadapi selama kita menjalankan kehidupan di dunia ini yang tentu sesungguhnya hanya sebentar saja. Baik, hari-hari ini kesehatan fisik sedemikian rupa sudah terus dikembangkan, ya, derajat kesehatan terus meningkat, walaupun dalam banyak hal juga terjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satu aspek kesehatan yang hari-hari ini terus menunjukkan persoalan yang meningkat adalah berkenaan dengan kesehatan mental. Fenomena bunuh diri, fenomena ODGJ, fenomena depresi, stres, sepertinya memang menunjukkan angka-angka yang meningkat dengan cukup tajam, ya. Dan kesadaran tentang hal itu belum dibarengi dengan solusi-solusi, belum dibarengi dengan sikap-sikap yang kondusif, ya. Bahkan seringkali masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu kita atasi atau sesuatu yang tidak primer, ya. Padahal kesehatan mental ini juga akan membawa persoalan-persoalan serius, ya, meningkatnya angka bunuh diri, meningkatnya orang depresi, orang dengan kecemasan, orang dengan stres, ya. Nah, pada podcast ini saya mencoba untuk memberikan beberapa hal yang bagaimana kita menjaga mental kita, kesehatan mental kita sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam Islam yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi memang selama berabad-abad, ya, depresi dan masalah kesehatan mental ini
sampai hari ini ya kita seringkali tidak pernah bisa berbicara secara lugas, secara terang-terangan, secara blak-blakan gitu ya. Bahkan di lingkaran terdekat kita ya, kadang-kadang kesehatan mental ini menjadi sesuatu yang tabu ya. Padahal faktanya di dalam Islam kesehatan mental ini tak pernah dianggap tabu. Bahkan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui, penting untuk kita sadari, penting untuk kita pahami sepaham-pahamnya ya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas masalah kesehatan mental, termasuk di dalamnya berkenaan dengan masalah depresi, masalah kecemasan ya. Bahkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menawarkan juga solusinya ya, menawarkan juga bagaimana mengatasi ya, untuk menjaga kesehatan mental kita ini bisa lebih terjaga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, ajaran Islam sebagai sebuah agama yang lengkap, sebuah agama yang kafah, yang meliputi berbagai macam hal termasuk kesehatan mental ini, selalu melihat secara holistik, secara luas ya, dan dibicarakan secara serius ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita ini sesuai Quran dan Sunnah? Inilah yang akan kita sampaikan pada beberapa hari ini sebagai juga tanggapan dari berbagai macam kasus ya. Belum lama ini kita mendengarkan salah satu kasus yang cukup viral, cukup heboh, cukup mengejutkan ya, dengan satu peristiwa dibakarnya ya, seorang suami oleh istrinya, di mana keduanya sama-sama anggota kepolisian gitu ya. Dan ada kaitan-kaitan di sana, termasuk di situ ada judi online ya. Tentu masalah ini tidak bisa tidak pasti menyangkut juga kesehatan mental. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita ya, sebagai umat Islam yang terus berpedoman kepada sumber utama kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama yang bisa kita jadikan alat untuk menjaga mental kita, yaitu bagaimana perasaan dan emosi yang hadir ini, yang selalu ada dalam kita ini, termasuk saudara-saudaraku semua ya. Tidak usah kita mendenial ya, atau seperti tidak terima gitu ya. Di dalam Quran, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, surat Quran nomor 2 gitu ya, ayat 155 disebutkan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran, Allah memperjelas bahwa kehidupan dunia memang selalu dipenuhi dengan cobaan,
dengan ujian, bahkan juga dengan musibah, ya. Ada juga yang dengan hukuman, ya. Setiap hamba pasti akan melewati ujian dengan cara yang berbeda-beda, termasuk diuji dengan emosi kita sendiri. Salah satu emosi itu disebutkan di dalam ayat di atas, yaitu rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, ya, atau juga rasa prihatin. Kesedihan, kecemasan, dan kekhawatiran adalah emosi yang dialami oleh semua manusia, tidak memandang apakah kaya, miskin, laki, perempuan, ya, semuanya. Bahkan para nabi yang diciptakan istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah mengalami emosi-emosi tersebut. Ada yang banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah para nabi yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Nabi Yakub alaihissalam misalnya, ia begitu sedih saat mendengar berita kehilangan sang putra. Yusuf saking sedihnya Yakub menangis terus-menerus, ya, karena kehilangan Yusuf, ya, hingga matanya buta. Kemudian ada Nabi Zakaria yang sangat khawatir karena ia tak kunjung memiliki anak hingga usia tua. Lalu ia berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula Maryam yang mengalami rasa sakit dan takut sekaligus taat saat akan melahirkan, karena dia hamil tanpa ada suami. Ia mengungkapkan ketakutannya dan berkata, kuharap aku telah mati sebelum ini dan terlupakan. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengalami banyak kesedihan yang mendalam dan khawatir besar. Ada kekhawatiran yang besar dalam hidupnya hingga ada julukan tahun kesedihan. Tahun itu adalah saat di mana Rasulullah SAW secara berturut-turut kehilangan orang-orang tercintanya, istri tercintanya Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Melalui kisah-kisah tentang kesusahan dan keputusasaan para nabi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pada kita bahwa Dia mengakui dan menerima emosi-emosi sulit yang hambanya alami. Namun Dia juga meyakinkan kita dan memberi kita kunci yang kita perlukan untuk mengatasinya. Jadi itulah satu hal yang harus kita terima untuk menjaga kesehatan jiwa kita, adalah mari kita terima perasaan dan emosi yang selalu hadir dalam diri kita. Tidak usahlah kita denial, menolak sesuatu yang memang kita alami, ya. Itu saja satu kunci, ya, untuk menjaga jiwa, kesehatan mental kita, yaitu terimalah perasaan dan emosi yang hadir. Tidak usahlah kita denial. Nanti akan kita lanjutkan dengan tip-tip yang lain, ya, kiat-kiat yang lain untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi pada podcast kali ini baru satu hal, karena kita terbatas waktunya dan supaya juga tidak membosankan, ya. Terima perasaan dan emosi yang hadir, jangan denial. Demikian kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.